saya menjelaskan terkait dengan kearifan lokal dalam bidang keagamaan. Baik, fenomena kearifan lokal dalam keagamaan. Di sebuah desa di Indonesia Timur, setiap menjelang Natal, masyarakat berkumpul di gereja setelah bersama, membawa makanan di rumah masing-masing untuk diberikan kepada semua orang, bahkan kepada yang tidak memiliki hubungan keluarga. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum agama Katolik berkembang. Setelah agama masuk, tradisi tersebut semakin diperkuat dengan segala dengan nilai kasih, solidaritas, dan persaudaraan. Budaya lokal yang etika keagamaan menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik, berikut ada rumusan dan tujuan penelitian yang kami akan meneliti selama ini. Jika 10 bantuannya. Iya, 10. Lanjut ke rumusan dan tujuan penelitian dari lokal. Yang pertama yaitu pengertian kearifan lokal, memahami kearifan lokal dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, etika keagamaan Katolik, memahami konsep etika keagamaan berdasarkan ajaran gereja Katolik. Yang ketiga, hubungan dan nilai, menganalisis keselarasan kearifan lokal dengan etika keagamaan Katolik. Yang keempat, peran dan tantangannya, menjelaskan peran kearifan lokal dan tantangannya di era modern. Yang kelima, pelestarian, upaya menjaga kearifan lokal tetap relevan tanpa menghilangkan nilai dan keagamaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Ini ada dari peneliti Dewa Gede, Agung, menggunakan metode kualitatif. Hasilnya, kearifan lokal sebagai media komunikasi antar umat beragama untuk kerukunan sosial. Relevansinya, hubungan erat kearifan lokal dengan nilai keagamaan dan kerukunan. Yang selanjutnya ada di peneliti Yosefina Gebegin tahun 2022. Metodenya kualitatif dan deskriptif. Hasilnya, tradisi lokal Flores Timur memperkuat toleransi antar umat beragama. Dalam relevansinya, budaya lokal mendukung implementasi nilai agama. Selanjutnya, Syahrin Harapan 2024. Metodenya studi kasus. Hasilnya, revitalisasi kearifan lokal memperkuat moderasi beragama. Relevansinya, pentingnya pelestarian kearifan lokal untuk kehidupan beragama. Selanjutnya, ada Anissa tahun 2025, yaitu metodenya kuantitatif. Kearifan lokal sebagai mediator moderasi beragama dan kerukunan. Relevansinya, kearifan lokal berkontribusi terhadap keharmonisan. Dan yang terakhir, Abdul Hamid di tahun 2025. Dia menggunakan metode mixed method, yaitu hasilnya moderasi beragama memperkuat pengaruh kearifan lokal terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang relevansinya ialah nilai agama dan kearifan lokal berjalan beriringan. Selanjutnya ada pengertian kearifan lokal. Secara etimologis, kearifan lokal berasal dari lokal wisdom, kebijaksanaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu sebagai pedoman hidup, lahir dari pengalaman panjang dan diwariskan turun-temurun. Yang pertama adalah identitas budaya, yaitu ciri khas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lain. Pedoman moral itu mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian. Yang ketiga, integrasi sosial, mempererat hubungan antar anggota masyarakat melalui kegiatan bersama. Yang terakhir, pelestarian lingkungan, itu adalah memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Cukup. Etika keagamaan dalam perspektif Katolik. Etika keagamaan Katolik berakar pada ajaran Yesus Kristus yang menekankan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kedua hukum kasih tersebut menjadi dasar seluruh ajaran moral Katolik. Dasar utama kitab suci
tradisi gereja, dan ajaran sosial gereja. Etika ini tidak hanya mengatur ibadah, tetapi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hubungan dengan alam. Yang pertama itu ada kasih, yang mengajarkan inti ajaran Kristiani, mengasihi Tuhan dan sesama tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua, keadilan, penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia. Yang ketiga, solidaritas, kepedulian terhadap sesama, terutama yang mengalami kesulitan. Yang keempat, perdamaian, diwujudkan melalui sistem toleransi dan dialog. Yang terakhir, tanggung jawab lingkungan, menjaga bumi sebagai rumah bersama. Yang berikut ada keselarasan nilai, kearifan lokal, dan etika Katolik. Yang pertama ada kearifan lokal, gotong royong, bentuk perilaku bekerja sama, saling membantu, keselarasan nilai, kearifan lokal, dan etika Katolik. Ada bagian kearifan lokal yaitu gotong royong. Bentuk perilakunya adalah bekerja sama, saling membantu tanpa pamrih. Keselarasan etika Katoliknya adalah solidaritas dan kasih. Kedua ada musyawarah. Bentuk perilakunya adalah berdiskusi, mendengarkan pendapat. Keselarasan etika Katolik adalah ratakan manusia dan dialog. Yang ketiga ada pelestarian alam. Bentuk perilakunya adalah menjaga hutan, air, tidak merusak lingkungan. Keselarasan etika Katolik adalah tanggung jawab atas ciptaan. Yang keempat ada toleransi, menghargai perbedaan agama, suku, dan pendapat. Keselarasan etika Katoliknya adalah kasih universal dan perdamaian. Yang terakhir ada kejujuran dan tanggung jawab, menepati janji, berperilaku benar, dan keadilan. Yang terakhir adalah kejujuran dan tanggung jawab. Bentuk perilakunya adalah menepati janji, berperilaku benar. Keselarasan etika Katoliknya adalah keadilan dan kebenaran. Budaya dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya saling mendukung dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Kearifan lokal menjadi sarana efektif mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan nyata karena nilai tersebut telah lama hidup dan dipraktikkan masyarakat. Peran kearifan lokal dalam kehidupan beragama. Yang pertama ada memperkuat persaudaraan. Tradisi lokal mengajarkan kita hidup bersama, saling membantu, dan menjaga hubungan baik sejalan dengan ajaran kasih Katolik. Yang kedua ada menumbuhkan toleransi. Kearifan lokal membantu membangun sikap toleransi melalui tradisi yang melibatkan seluruh warga tanpa membedakan agama maupun suku. Yang ketiga ada media pendidikan. Melalui cerita rakyat, adat istiadat, dan tradisi budaya, masyarakat diajarkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Yang terakhir ada penghayatan iman. Kearifan lokal menggunakan masyarakat memahami dan menghayati nilai-nilai keagamaan karena kesamaan nilai yang sudah hidup dalam budaya. Kemudian yang berikut saya akan menjelaskan tentang tantangan dan upaya pelestarian. Yang pertama ada tantangan antara budaya. Masuknya budaya asing yang belum tentu sesuai dengan nilai luhur bangsa. Kemudian yang kedua ada hubungan sebagai pluralisme, materialisme, dan lunturnya rasa kebersamaan. Kemudian yang ketiga generasi muda menganggap tradisi lokal sebagai hal kuno atau tidak relevan. Kemudian yang keempat kurangnya praktik gotong royong dan musyawarah di masyarakat. Beberapa upaya pelestarian dari kami. Yang pertama adalah integrasi nilai, yaitu menggabungkan ajaran agama dengan nilai budaya sebagai sarana penghayatan dan iman. Kemudian yang kedua ada pendidikan, yaitu memasukkan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga ada revitalisasi tradisi, yaitu mengaktifkan kembali tradisi adat dengan penyesuaian konteks zaman.
Kemudian yang poin yang keempat ada peran gereja, yaitu menggunakan budaya lokal sebagai cara mewartakan iman. Dan kemudian poin yang terakhir ada teknologi, memperkenalkan kearifan lokal melalui media digital kepada generasi muda. Berikut kesimpulan dari kami, semakin kuat menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, maka semakin kuat pula implementasi nilai-nilai etika keagamaan Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal dan etika keagamaan Katolik memiliki hubungan yang saling mendukung. Keduanya berperan penting dalam membentuk karakter individu maupun kehidupan sosial yang harmonis. Integrasi keduanya menciptakan masyarakat yang toleran, berbudaya dan berlandaskan nilai moral Kristiani. Pelestarian kearifan lokal perlu terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai moral, budaya, dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexi Sanana. Kali ini saya datang dalam rangka untuk mewawancarai dari Mas Bibo. Saya akan mewawancarai tentang kearifan lokal dalam perspektif etika keagamaan. Untuk pertanyaan pertama, Mas Bibo, apa aja sih kearifan lokal yang masih dijalankan oleh umat Katolik yang ada di sini? Contohnya juga apa aja? Contohnya itu seperti gotong royong, musyawarah, menghormati orang tua dan menjaga kerukunan. Itu contoh nyatanya itu seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, membantu tetangga yang membutuhkan dan ikut kegiatan adat setempat. Oh, baik. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah menurut Mas Bibo ini masih ada ajaran tertentu dalam Katolik yang mendukung pelestarian budaya lokal? Ada, yaitu Gereja Katolik menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan iman. Nilai seperti persaudaraan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap sesama sejalan dengan ajaran Katolik. Berarti masih ada. Ya, masih ada. Jadi untuk yang nomor 3, apakah ada tradisi lokal yang diadaptasi dalam kegiatan gereja, misalnya misa, perayaan, atau ritual? Ada, misalnya penggunaan pakaian adat saat misa tertentu, lagu daerah dalam perayaan gereja, serta penggunaan alat musik atau tarian tradisional pada acara khusus. Nah, untuk yang selanjutnya, menurut Mas Bibo ini, apa aja sih tantangan terbesar dalam mempertahankan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman saat ini? Tantangan terbesarnya itu adalah pengaruh budaya modern dan teknologi yang membuat generasi muda kurang tertarik dengan mempelajari budaya lokal. Selain itu, banyak tradisi yang mulai jarang dilakukan. Jadi kan musik-musik atau film-film dari barat yang membuat baru. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kearifan lokal tetap hidup tanpa bertentangan dengan ajaran agama? Yaitu dengan mempelajari dan melestarikan budaya yang memiliki nilai positif, serta tetap menyesuaikan dengan ajaran agama agar tidak terjadi konflik nilai. Oh, baik. Seperti itu hasil dari wawancara kami. Saya Alexi Sanana dan Mas Bibo pamit undur diri. Terima kasih. Shalom. Salam. Oke, sudah. Sudah aja.